Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Oh, lupakan gelisahmu. Oh, teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Oh, lupakan gelisahmu. Oh, oh, teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Farasi dengan Rais ya, Rais Ya. udah ganti nama belum? Belum. Masih Rais, iya. Masih di acara kita di Aceh Jino, masih dengan Kasta Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh. Ya Bang. Iya, bisa nyanyi nggak Kak? Bisa ya. Anak sastra pasti bisa. Anak sastra pasti Kan bisa. Pandai nulis, Gimana kalau mau coba nyanyi, mungkin Rais lagi ngiringin gitar, iya. Wah, iya. Iya, Bang Riki, boleh kita tanya sama Bang Riki atau sama kakak ini? Sama kakak ini aja deh, boleh? Boleh ya. Gimana nih Kak? Kan baru bergabung tapi ya. Oke deh ke kakak ini aja deh kalau gitu yang udah lama bergabung. Dah, Kak tadi Kak Nuzulia gitu ya. Kak Nuzulia ini kan di Kasta ada nggak sih program-program yang udah terlewatkan gitu kan, untuk ke depan ada program lagi. Program-program sebelumnya bisa nggak sih disebutin apa aja sih yang udah gitu? Program sebelumnya biasanya ada challenge, yaitu misalnya ada buat karya dan nanti bedah. Dibedah karyanya baik dari puisi ataupun dari cerpen. Nah, tapi rata-rata yang buat karya itu rata-rata puisi. Karena mungkin cerpen agak panjang dan belibet. Iya benar. Nah sebagai anggota nih, ya kan Bang Riki, ini presiden, bisa nggak sih kasih satu contoh apa puisi yang udah ada, yang ada di Kasta nih? Wajib harus dong, anggota harus wajib tahu ya. Ayo bisa nggak Kak? Puisi di Kasta. Boleh, boleh nggak satu yang pendek aja sih, nggak usah panjang-panjang banget, biar saya bisa tahu juga dong. Karena untuk membaca puisi itu harus menghayati banget ya Bang Riki ya. Siapa tahu bisa jadi contoh untuk saya. Mungkin ayo Rais, ada nggak? Bisa nggak dicontohi sedikit? Jangan malu-malu, nggak apa-apa kok. Siapa tahu nanti kan ada yang pemirsa yang dengar, wah ini bisa nih anggotanya dari Bang Riki nih diambil untuk baca puisi ya kan Bang? Ayo. Bara rasa.
Ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Perihal rasa yang tak mudah dicerna kata. Ketika ku alunkan melodi, gelora itu kian membara, melahirkan rona-rona jiwa. Kupikir akan segera berakhir. Ternyata debu tetap jadi perihal waktu, terhembus angin yang menebarkan debu rindu. Tak ada arti jika memang tak bersatu. Wah, luar biasa. Saya hampir aduh gimana gitu ya. Tentang apa sih? Iya. Itu puisi api saya, gitu. bara rasa itu kan Bara rasa. ceritanya tentang misalnya dia udah menggebu, rasanya udah menggebu, tapi nggak ada arti dia kalau jadi debu dan kita nggak bersatu gitu. Butiran debu. Butiran debu. Wah, ini memang penyanyi. Oke, untuk program ke depan nih, Bang Riki, apa sih? Program kedepannya itu sebelumnya saya singgung sedikit. Program kita yang lalu itu ada membaca, menulis dan berkarya. Nah, kan kita kan ada menulis, dari hasil menulis itu karyanya dibedah, Iya. didiskusikan, dibicarakan di forum. Setelah itu ada juga membaca karya-karya orang lain dari buku-buku. Kenapa buku ini bestseller, yang ini tidak, kita bedah kekuatannya di mana. Iya. Kenapa ini terbitnya di nasional dan ini di lokal, di korannya kan kekuatannya di mana, kita bedah. Terus nanti ada kita ngundang juga minimal 2 bulan sekali itu para praktisi Iya. profesional di bidangnya. 2 bulan sekali ya. Minimalnya. Kalau terlalu sibuk mungkin setahun sekali atau berapa bulan sekali. Iya. Itu kan yang ini ya, praktisi misalnya sastrawan atau siapa yang mumpuni di bidangnya. Itu program lama. Program baru ini yang akan datang ada yang namanya Kasta Media. Kasta Media. Ini bergerak di bidang media, bisa jadi film, dokumenter, video-video dokumenter, konten kreator termasuk itu juga. Pokoknya yang berbau dengan media ada di sini. Tapi udah jalan ya. Kemarin kita sempat coba membuat film. Nah, kita buat film pendek, udah jadi sih sebenarnya udah. Itu, Cuma belum dipublish, belum. Itu judulnya boleh nggak dibocorkan sedikit? Judulnya kemarin apa ya? Gadis di dalam mimpi. Gadis di dalam mimpi. Heeh. Hayo Rais, judulnya Gadis di dalam Mimpi. Dari judulnya aja itu udah gimana gitu ya. Nah, terus gimana nih sama Riki? Jadi gitu. Jadi kan setelah itu udah ada custom media nih, berusaha nanti teman-teman yang kan saya lihatnya teman-teman ini ada yang bakat acting. Nah, bakat acting, bakat buat video, bakat ya ngalik masalah puisi, dibuat videonya kan lagi booming tuh di Instagram, di media. Nah, mereka ada bakat-bakat seperti itu. Makanya ada buat custom media. Nanti kita cari mentor yang paham di bidang permediaan. Ya, yang bisa buat film, video, konten kreator atau yang berbau media lah. Nah, ini Bang Riki kan tadi puisi-puisi banyak nih dari Bang Riki. Pernah nggak diikut perlombakan atau menang gitu? Oh ya, salah satunya itu ketika terpilih di Mastera di Bogor kemarin, ada beberapa puisi saya yang terpilih. Terus kalau perlombaan alhamdulillah banyak dan alhamdulillah juga lebih banyak kalahnya. Wah, penghargaan yang udah didapati ada nggak Bang Rizky? Apa aja sih, banyak nggak? Lumayan, udah pernah lomba seujiah juga pernah dapat. Menang tapi ya. Alhamdulillah, juara 1 ada, juara 2 ada, termasuk juga di tahun 2015 atau berapa ya, saat saya masih kuliah di akhir. Itu pernah puisi saya menjadi trending topik yang paling banyak dibacakan di lomba baca puisi se Aceh. Itu judulnya apa ya? Sampul saja. Sampul saja. Sampul saja tentang kemunafikan seseorang. Wah, bisa nggak sih? Saya penasaran, maksudnya karena banyak nih kita dapati ya, untuk orang sekarang itu banyak yang munafik banget gitu kan. Itu menceritakan gimana nih kemunafikan seorang yang bagaimana? Misalnya gini, yang orang-orang lihat satu tempat itu daerah tuh baik. Ternyata itu hanya sampul. Misalnya diri saya ini orang lihatnya baik, sopan, padahal di dalam diri saya ini ada kejahatan yang orang nggak tahu. Bahwa ini hanya sampul, yang saya pakai sekarang ini sampul. Bukalah topengmu gitu ya. Ceritanya ya. Topeng ini akan nampaknya di waktu tertentu. Ada di puisi ini sampul saja. Luar biasa.
Nah, buat tadi program ke depan tadi tentang kasta media. Nah, untuk yang ikut-ikut tetap anggota dari kasta ya. Ya, anggota karena saya inginnya itu visi-visinya itu memberdayakan teman-teman sendiri yang di dalam ini. Untuk apa kita berdayakan orang lain, kita hebatkan orang lain, sedangkan di dalam sendiri terbengkalai. Iya. Tapi tadi buat Kak Fajria tadi ya juga ikut ya dalam kasta media ini. Iya. Ya, ini kakak sebagai apa nih di sini? Sebagai Artis aktor ya. Aktrisnya ya. Artis nih Rais. Kamu tanda tangan nggak? Cantik loh Rais. Ya bisa nggak diceritain Kak sebagai apa dan gimana sih rasanya saat karena ini ya baru pertama dari kasta medianya gitu ya. Ini kali pertama. Gimana sih, bisa nggak diceritain sedikit? Ya, jadi sebelumnya ini juga pengalaman pertama saya. Iya. Nah, kebetulan saya menjadi aktris, yaitu sebagai seorang gadis yang berada dalam mimpi Syah. Seorang pemuda yang diceritakan dalam film ini adalah Syah. Wah, pemudanya siapa nih nggak Ya. hadir ya di sini? Atau jangan-jangan pemuda presidennya sendiri? Ya, kebetulan pemudanya ada di sini. Wah, wow, cerita bisa nggak diceritain tentang sedikit film dari itu? Ya, jadi film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang setiap malamnya memimpikan seorang gadis. Jadi di dalam mimpinya itu Syah penasaran tentang seorang gadis Siapa ini. sih gadis itu gitu Siapa ya? sih gadis ini? Kenapa dia selalu hadir di dalam mimpinya Syah? Wah, Nah, luar begitu. biasa ya. Kayaknya presiden tahu aja yang cantik dia. Iya, terus gimana lagi Kak? Dan pada suatu hari gadis ini hadir di kehidupan nyatanya Syah. Dan kebetulan mereka bertetanggaan begitu. Oh, Tetangga baru. tetangga baru. Dan ternyata gadis yang berada di dalam mimpi, yaitu Gendis, adalah seorang gadis tetangga barunya Syah begitu. Wah, udah mimpi. Film ini udah jalan. Udah jalan lagi proses. Saya konsumsi publik sebenarnya, di pribadi sebenarnya. Luar biasa Rais, artis ternyata kakak ini. Rais ada nggak yang mau ditanyain? Mungkin ada yang ini. Mungkin kan ada di film kan aktrisnya. Jadi ada pemilihan nggak? Ada pemilihan bisa. Oh ini sih, ini cocok, sini cocok. Gimana? Karena kan ini kan baru pertama nih, kami Iya. baru mencoba sebenarnya, bukan nggak di konsumsi publik sih, cuma beri konsumsi pribadi kami aja untuk bahan pembelajaran. Untuk pemerannya ini kebetulan saya yang penulis skenario nya juga. Sebenarnya saya juga saudaranya, tapi saya alihkan ke yang lain, nggak enak kan, udah aktor di situ, penulis skenario juga di situ kan, kita harus berbagi. Jadi untuk pemilihannya awalnya ada seleksi, cuma saya pikir kalau diseleksi, saya setelah mengenal mereka ini, saya udah dapat karakter mereka nih. Udah tahu Oh karakter ini udah yang cocok pasti nih. kan. Iya, tadi kan ceritanya duduk di rumput, siapa yang lewat dibaca nih karakternya. Iya, berarti cocok Mbak Riki ini untuk membaca karakter orang. Mbak Riki sih bisa nggak sih membaca karakter Rais? Bukan peramal ya. Gitu ya. Jadi begitu. Iya, ini Abang Riki kalau misalkan nih ada orang yang mau ikut bergabung nih ke kasta, ada nggak sih syarat-syaratnya? Mungkin harus ada prosedurnya yang bagaimana begitu? Kita ini akan buka open recruitment lagi. Sebelumnya di awal pertama itu nggak ada open recruitment, tapi saya lihat kalau nggak ada open recruitment itu orang berbondong-bondong gabung. Oh begitu. Ada dua kemungkinan, betul-betul ingin belajar apa hanya penasaran. Makanya saya, oh ini nggak jelas nih, udah 50 orang kemarin yang gabung, ini nggak jelas nih, kalau dibiarkan makin rame. Tutuplah open recruitment. Kalau ada open recruitment otomatis yang ikuti orang-orang yang betul serius. Oh iya, benar. Berarti nggak Ini boleh sama recruitment yang pertama si Ria, angkatan yang kedua, angkatan pertama ini, angkatan kedua si Ria, nanti ada angkatan ketiga lagi. Angkatan ketiga. gitu. Persyaratannya gampang-gampang aja, yang penting berkarya. dan Berkarya, serius. iya. Ini di komunitas anak sastra Tanah Aceh ini anggotanya ada berapa orang sih keseluruhannya itu? Sekarang minimal berapa ya? Sekitaran 50 orang lah ya. Oh, gitu. 50-an lah gitu. Nah kalau misalkan untuk mau masuk nih tadi itu penerimaannya harus pakai maksimal minimal begitu? Maksimal mungkin harus 10 orang gitu, enggak ya? enggak. Bebas aja gitu ya? Kami terbuka karena kan niatnya emang untuk berbagi. Jadi siapa yang ingin belajar yuk gabung.
dengan catatan serius, bagus serius dan mau berkarya. Kebanyakan orang kan hanya penasaran sekarang ini. Seperti yang angkatan kedua kemarin, angkatan Seria yang gabung itu yang daftar ada sekitar 70 orang. Yang datang 50 orang, yang terima sekitaran 30 orang. Wah, gitu. kasihan banget. Berarti yang lainnya tidak serius ya? Ada yang sudah daftar nggak ngasih berkas, ada yang ngasih berkas nggak ikut wawancara. Nah, berkas yang ini berkas apa nih? Berkasnya simple, mungkin semacam karya yang itu, biodata, cuma itu aja sebenarnya. Oh, begitu. Biar kami tahu dulu dia orang dari mana, kampus mana. Itu Oh, jadi berapa. kampusnya nggak Nggak. juga. Kastanya kan Aceh, bukan punya Unciah, bukan punya UIN, bukan punya Iya. Budia. Kalau untuk usianya mungkin ada yang bapak-bapak bergabung. Awalnya begitu. Awal kemarin pertama itu kami bukannya umum, bahkan ada emak-emak yang gabung, ada juga yang udah tua-tua. Cuma setelah kami review, kalau orang udah emak-emak itu kan udah yang lebih berkeluarga kan waktunya agak sempit. Benar. Banyak yang iya. sulit datang, ketika ada acaranya itu sulit bergabung. Yang kedua, ketika ada regenerasi nanti, pergantian presiden, pergantian yang pemimpin, otomatis yang lebih muda, yang lebih tua ini nggak mau dipimpin sama yang lebih muda kan. Iya benar. Iya. Makanya kami rubah, akhirnya menyangkut umur ya, 25 tahunan gitulah. Jadi ketika angkatan pertama ini umurnya 26 tahun atau masa kuliahnya lebih tinggi, masuk yang di bawah ini kan lebih regenerasinya lebih enak tuh, senioritas dan junioritas. Untuk penerimaan anggota ini, Bang Riki ini 1 tahun sekali atau gimana nih? Kami masih mencari tepatnya nih, minimalnya 2 tahun sekali. 2 tahun per 6 bulan sekali. Itu masih dalam gambaran. Bisa jadi nanti setahun sekali, bisa jadi juga 3 bulan sekali, tergantung lah. Tapi untuk saat ini masih setahun sekali ya. Ke depan mungkin kalau tergantung minatnya 2 tahun sekali gitu, ada setahun 2 kali. Nah, begitu. masih mencari nih sebenarnya. Nah, Bang Riki dengar-dengar nih ada keluaran buku terbaru nih dari Bang Riki, bener ya? Alhamdulillah, ya. Wah, luar biasa. Ini bukunya yang menceritakan seperti apa nih, Bang Riki, bisa nggak sih tentang puisi? Banyakkah puisi di dalam itu? Itu Gimana? bukunya judulnya Membeli Waktu. Membeli waktu. Membeli Waktu judulnya, kumpulan puisi. Baru aja terbit sebenarnya, baru minggu ini, bulan ini terbitnya, resmi terbitnya. Nah, buku puisi ini berbeda dengan puisi saya yang lalu. Saya menulis prosa, menulis juga puisi, menulis juga, termasuk juga ada lagi garap novel, alhamdulillah, insyaallah, mohon doanya. Yang puisi ini saya rasa berbeda dengan yang kebanyakan yang lalu. Kalau kebanyakan orang kan curhat-curhatan nih. Kalau ini lebih pada absurd atau satir, dalam artian saya memainkan benda-benda yang ada di sekitar, alam-alam sekitar, seperti itu, membeli waktu. Iya. Maksudnya apa yang dibeli di situ? Ternyata si bocah ini pergi ke toko penjual jam, dia ingin membeli waktu. Kan aneh, biasanya orang kan membelinya jamnya. Membeli jam. Nah, ini iya, waktunya tapi dibeli. waktu dibeli. Tanya sama penjualnya, waktu untuk apa? Saya ingin membeli waktu sibuk orang tuaku agar bisa selalu bersamaku. Iya. Nah, Berarti ini bukunya udah terbit ya, Bang Riki? lagi proses cetak. Lagi proses cetak. Nah, Bang Riki untuk proses buat puisi ini nih, Bang Riki dimana sih punya ide kalau bisa semampu banget butuh berapa waktu nih untuk menerbitkan buku ini, mengumpulkan puisi? Apalagi kan itu menggunakan pikiran yang mungkin sangat harus diuras banget gitu ya, otaknya gitu ya. Ini nanya untuk saya apa kebanyakan orang lain? Untuk Bang Riki aja deh. Saya kalau saya minimal itu kalau mau betul-betul fokus sebulan udah bisa. Wah, luar biasa. 3 mingguan udah bisa. Buat kalian bisa nggak sih ngikutin jejak Bang Riki ini dalam 1 bulan 3 minggu kalian bisa menerbitkan 1 buku. Tapi banyak yang minati, bisa nggak sih buat kalian sendiri? Bisa, insya Allah Harus bisa. bisa. Anggota harus ikut presiden ya, Ya, benar harus. gitu ya. Ya, ini Bang Riki kalau untuk pemirsa mungkin buat adik-adik kita yang pencinta buku nih, yang mungkin nggak lama lagi mau terbit nih bukunya, Ya. bisa didapati gimana nih Bang Riki? Karena ini apa namanya? Ini masih proses cetak. Teman-temannya bisa nanti pesannya via online gitu. Via online. Bisa di Instagram saya. Atau di Instagram Kasta. Bisa nggak dapat gratis? Wah, senyum nih Bang Riki kalau dibilangin gratis, katanya gitu. Gimana Rais? Rais ada Tulis tuh capek. Gratis gampang ya. Tulis tuh capek. Wah, luar biasa. Gimana Rais? Ada nggak Rais? Ya, saya merasa sih kalau nulis itu capek. Saya pernah nulis lirik juga.
lirik lagu ya. Susah emang. Betul. Saya juga kebetulan juga pernah nulis lagu. Ya. Oh gitu, berarti Bang Riki Capek juga kan sama kita kan? ya berarti Bang Riki juga bisa ini lagu, tulis lirik Ya. lagu, bisa menciptakan lirik lagu nih ya. Kebanyakan anak-anak sastra Ya. tuh buat liriknya tuh luar biasa. Anak sastra, anak musik, dia satu jiwa sebenarnya. Luar biasa. Saya kebetulan saya juga berjiwa seni. Ini sombong juga ini ya. Enggak, kita Karena ada memang kawan, mungkin harus sekarang kita jadi artis. nggak sombong. Jadi gini supaya masyarakat apalagi generasi muda kita itu harus seperti ini gitu kan, jangan membuang waktu yang sia-sia, Betul. tidak bermanfaat. Siapa tahu mungkin pemirsa punya anak yang lagi nonton, ayo dong bangkit seperti Bang Riki gitu ya, ikuti jejak Bang Riki gitu ya. Iya, ini Bang Riki untuk tadi kan ada kumpul nih, itu ngumpulnya dalam 1 minggu sekali atau ada jadwal tersendiri gitu? Kita rutinnya setiap Sabtu ya. Sabtu bagda asar sore kita ngumpul berdiskusi membicarakan karya-karya yang lagi booming sekarang atau karya-karya pribadi mereka, baik puisi, cerpen dibawa ke sana di Asia, nanti di depan halamannya itu kita bicarakan. Oh, Kita bicarakan kenapa ini begini segala macam, pokoknya dikuliti semuanya karyanya. Rutin setiap Sabtu memberkasa. Tapi jika ada teman-teman yang ingin belajar, saya juga banyak yang minta belajar sebenarnya kan, boleh gabung di situ. Cuma dia nggak termasuk dari member kasta, masih mitra kasta sebenarnya. Ingin belajar, ingin mengetahui tentang seluk-beluk menulis boleh. Cuma untuk jadi anggota tetap belum bisa, harus open recruitment gitu. Oh begitu. Nah berarti Kak, halo, ngelamun aja dia. Nah ada nggak sih ini kalau ikut komunitas anak sastra Tanah Aceh ini, gimana sih dari orang tua, setuju nggak? Nah mengganggu nggak kegiatan lain selain ini kuliah ya? Mengganggu nggak aktivitas kegiatan kuliahnya nih? Dari orang tua ngizinin nggak? Orang tua dukung 100% dukungan, karena memang karena keinginan sendiri pun. Kalau kuliah nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya, berarti bebas aja gitu ya. Nah kalau buat Kak Fajria gimana? Ya sama juga ya. Kebetulan kita juga mahasiswi sastra. Jadi saya rasa ini sejalan. Lagipun ini kita mendapatkan pengalaman di luar bangku perkuliahan, dan ini merupakan salah satu bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita. Oh gitu. Ada nggak sih buat kakak pribadi ini, mungkin ada teman-teman yang di kampus gitu kan ngajak nih, yuk kita ikut ke kasta, pernah nggak begitu? Maksudnya saya yang ngajak teman untuk bergabung nih ke kasta. Pernah. Ada nggak teman yang ikut bergabung karena ajakan Kak Fajria sendiri? Ya, sebelumnya bukan karena ajakan, tapi memang karena mereka termotivasi sendiri. Kebetulan ada teman-teman sekelas, jadi mereka bertanya, kenapa kok Ria aktif banget sih di kasta? Ada apa di kasta gitu? Ada program apa sih di sana gitu? Jadi ya udah, ayo dong ke sana biar tahu kan gitu. Nah, jadi mereka termotivasi. Oh oke, nanti tahun depan aja ya, jangan lupa gitu. Rais mau ikutan nggak masuk ke komunitas anak sastra Tanah Aceh? Apalagi kan setelah mendengar ini mungkin bukan penasaran kayak ini, kalau penasaran masuk kayak nggak boleh ya, tapi Serius belajar harus serius belajar nanti lah. atau jangan-jangan karena hal-hal yang lain dah. Ya, Hal-hal yang karena suka nulis juga, mungkin termotivasi juga. siapa tahu nih Rais suka mengiring gitar, nanti bisa dibikin lirik sama Bariki. Deket ada maunya. Ya karena saya punya teman juga sekarang jadi artis, mungkin kenal Rial Doni, Syahrial. Wah. Dia kan anak sastra. Nah, dia kan yang lagu Rial itu semua yang dia nulis semua. Jadi lirik-liriknya tuh nggak alay, nggak lebay gitu. Wah, artis dong. Saya enggak. Jadi, makanya saya termotivasi sama orang-orang sastra ini. Termasuk itu artis satu lagi, Nazar Cahalam Apache, itu kan dari anak sastra juga. Iya, ada sastra juga. Apache, iya. Sastra juga. Emang gunakan tulis dengan sastra juga. Wah, luar biasa Rais. Gimana Rais? Ya termotivasi sih. sama Termotivasi. sastra, Ada ya. nggak minat mau ikut gabung nggak? Insya Allah kedepannya mungkin ada, kalau ada rekrutmen lagi. Berarti ini untuk pembukaan untuk penerimaan anggota baru nih. Ini untuk ke depan ada ya? Ada.
Ada itu Ada, di pastinya ada. mungkin bulan berapa, tanggal berapa, mungkin pemirsa ada yang ikut bergabung nih nunggu-nunggu gitu kan? Iya, mungkin untuk bulannya sendiri Bang Presiden ya. Kita sering manggilnya Bang Presiden ya. Mungkin beliau lebih paham, lebih mengetahui. Oke begitu. Oke kita lanjut lagi nanti ya obrolan kita. Kita iklanin dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Aceh Jino setelah jeda pariwara berikut ini.